Semar Mantu diceritakan dalam Pakeliran Wayang Purwo lakon Semar Mantu. Tersebutlah seorang pemuda kampung bernama Bambang Sanet berniat melamar putri Prabu Kresna di kerajaan Dwarawati. Terjadi dilema di kerajaan Dwarawati. Prabu Kresna dibingungkan karena dua pilihan yang sukar untuk ditetapkan. Sebagai utusan Semar untuk lamaran Bambang Sanet meminang Siti Sundari, Petruk datang terlebih dahulu. Begitupun pada saat yang tak selang lama datang Prabu Baladewa, wakil dari putra mahkota Astina, Lesmana Mandakumara, menyatakan lamaran yang sama. Prabu Kresna tidak bisa menolak keinginan kakaknya. Akan tetapi Prabu Kresna juga sulit menolak lamaran Petruk. Meskipun dipandang dari segi derajatnya, Petruk adalah golongan rakyat biasa, sedang Lesmana Mandrakumara lebih sejajar dengan kedudukannya karena dia putra Prabu Duryudana. Kebijakan Prabu Kresna mendapatkan ujiannya. Dalam urusan seperti itu, tidak boleh dibedakan harkat, martabat, dan derajat. Persoalan jodoh dan nasib adalah semata kehendak takdir. Meskipun sebagai wali Siti Sundari, ia berhak menentukan syarat bibit, bobot, dan bebet. Akan tetapi Prabu Kresna tidak gegabah dan sangat hati-hati menjatuhkan keputusan. Demi dilihat Prabu Kresna gundah, Prabu Baladewa, duta pinangan Prabu Duryudana untuk Lesmana Mandrakumara, memaksakan kehendak agar lebih mendengar sarannya. Tentu Kresna akan lebih memandang Baladewa daripada Petruk. Tidak akan memperkenankan Siti Sundari yang ningrat itu diboyong Petruk yang hanya rakyat jelata. Prabu Kresna harus berpihak kepadanya. Hitam di atas putih memberatkan itu. Apalagi Lesmana Mandrakumara adalah putra seorang raja besar dengan kedudukan terhormat. Sepantasnya apabila Siti Sundari dipersandingkan dengan Lesmana Mandrakumara. Akan tetapi Petruk yang pintar berdiplomasi juga menawarkan logika matang kepada Prabu Kresna. Ia menegaskan sebuah timbangan kepada Prabu Kresna. Dalam urusan jodoh, apalagi arti derajat dan pangkat, jika naluri telah terpisah dari nurani, perjodohan hanya akan membawa kehancuran. Bukankah begitu, Paduka? Dikatakan Petruk, meskipun Bambang Sanet adiknya itu hanyalah seorang pemuda kampung dan hanyalah kalangan rakyat biasa pula. Akan tetapi dalam hitungan bobot kemanusiaan ia banyak bisa dan mumpuni. Tingkah lakunya sopan dan tidak suka berbuat kesusahan bagi orang lain. Sanet hanyalah seorang pemuda gunung, tetapi ia pemuda yang syarat dengan segala ilmu kebatinan dan kesaktian. Ia seorang pemuda yang ringan tangan, suka menolong yang kesusahan, serta rendah hati, tidak suka pamer meskipun ia punya kelebihan. Maka seorang pemuda yang telah cukup umur dan cukup ilmu beralasan bagi Bambang Sanet menginginkan seorang putri untuk jodohnya, sekalipun putri itu adalah anak dari seorang raja. Perkawinan adalah ukuran peraturan cinta kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan dengan saling ketertarikan dan berinteraksi satu sama lain membentuk ikatan batin, bukan pada tingkat derajat dan pangkat. Dasar penetapan tali-tali pertautan itu akan tetapi perasaan cinta yang kemudian melahirkan cipta rasa dan karsa. Bila ketiga hal tersebut telah dimiliki oleh pria dan wanita yang cukup umur, maka layaklah mereka memasuki alam rumah tangga.
Tidak ada alasan Prabu Kresna menolak lamaran Bambang Senet hanya karena ia pemuda dari kalangan rakyat biasa. Prabu Kresna merenungkan perkataan Petruk. Raja Dwarawati ini sejenak terhenyak. Tetapi bagaimanapun kebenaran yang disampaikan Petruk, terganjal pula hatinya untuk membuat putusan karena perasaan segan kepada kakaknya. Dibuatlah sayembara sebagai jalan tengah. Hanya pemuda yang tangguh berhak meminang putrinya. Barang siapa bisa memenuhinya, dialah yang boleh dan pantas memperistri Siti Sundari. Sayembara berisikan syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi. Calon pengantin pria harus menyediakan kayu klepu Dewandaru Janandaru untuk kembar mayang, kereta Jatisura sebagai kendaraan pengantin pria, kebon danu 40 ekor pancal panggung untuk tontonan kirap, Wanaraseto sebagai penari pengatur langkah, gamelan Lokananta untuk memeriahkan pengantin, diiringi 2 patah kembar dan 7 bidadari sebagai putri Domas, Parijoto Kencono untuk tarup tetumbuhan, serta dihadiri undangan 1000 negara. Bagi Prabu Baladewa, syarat-syarat tersebut dirasakan sebagai penolakan halus terhadap lamarannya. Tetapi Prabu Baladewa sadar, setelah merenungkan bahwa persyaratan yang demikian itu hanyalah cara sang adik untuk menyaring calon yang pantas berjodoh dengan putrinya. Baladewa menyadari kalau Lesmana akhirnya dianggap orang yang terlalu lemah sebagai suami Siti Sundari. Sedang bagi Petruk, segala persyaratan yang diajukan Prabu Kresna tersebut ditanggapinya dengan antusias dan penuh percaya diri. Setelah sampai di Padukuhan Karangkedempel, Petruk menceritakan semua kejadian yang dialaminya di Drawawati berkaitan dengan tugas sebagai wakil bagi kepentingan Senet adiknya. Demi mendengarkan penuturan Petruk, mantap hati Semar mengangguk-anggukkan kepala. Ayah para punakawan yang waskita ini seakan memahami jalan pikiran Prabu Kresna. Demi mendengar Semar akan mempunyai hajat menikahkan anak angkatnya, semua Pandawa dan para kesatria datang ke Karangkedempel dengan niat membantu kerepotan pamomongnya itu. Semar senang menerima kedatangan para kesatria asuhannya tersebut. Lalu ia membagi tugas. Arjuna ditugaskan mencari kayu klepu Dewandaru Janandaru dan meminjam gamelan Lokananta di Kahyangan Rinjamaya, karena kayu itu hanya tumbuh di sana, dan gamelan itu milik Kahyangan Suralaya yang dijaga Dewa Indra. Sedang Gatotkaca ditugaskan meminjam 40 kebon danu milik Dewa Brahma. Antasena diberi tugas mencari resi Anoman, karena Wanaraseto untuk hiburan pengatur langkah itu. Tiada lain hanyalah Anoman adanya. Bima juga kebagian tugas meminjam kereta Jatisura milik Prabu Bisawarna di kerajaan Singgela sekaligus memberi undangan menyebarkan undangan ke 1000 negara. Ketiga punakawan diberi tugas mengupaya tarup dan persiapan di Karangkedempel. Puntadewa dan para satria lainnya diminta sebagai adik-adik atau penerima tamu dan sebagainya. Sedang Parijata Kencana dan Bidadari sebagai Domas adalah urusan Semar dan Kanasantren istrinya. Singkat cerita, semua persyaratan tersebut dapat terpenuhi.
Dengan kerja keras para kesatria yang menjalankan tugas, Semar mendapat keberhasilan memenuhi syarat Prabu Kresna. Bahkan dalam menjalankan tugasnya, para kesatria yang diutus telah juga melakukan kebaikan bagi sesama. Seperti apa yang telah dilakukan Bima, tidak perlu ia menghubungi raja-raja dari satu negara ke satu negara lainnya. Tetapi berkat jasanya 1000 negara itu akhirnya datang dengan sukarela kepadanya. Pada saat ia berkunjung ke kerajaan Singgela menemui Prabu Bisawarna untuk meminjam kereta Jatisura, dikatakan sang raja bahwa saat itu Singgela dan banyak negara yang sedang menerima penghinaan ditaklukkan oleh seorang raja yang sakti tapi lalim di negeri Magadha bernama Prabu Jarasandha. 1000 negara takluk di bawah telapak kakinya dan kemudian diperbudaknya. Bisawarna menyanggupi meminjamkan kereta Jatisura kepada Bima dengan syarat dapat mengeluarkan penderitaan dari penindasan Raja Magadha ini. Demi memperjuangkan keadilan, kesanggupan adalah kewajiban bagi Bima. Disatru Prabu Jarasandha dari negeri Magadha oleh Bima. Bima menggemur Magadha dengan segenap tenaga. Ditaklukkan Prabu Jarasandha oleh Bima akhirnya. Bima meminta 1000 negara yang dijajah Jarasandha agar dibebaskan. Jarasandha yang takluk melolos permintaan Bima. Dibebaskan 1000 negara tanpa syarat. Sebagai rasa terima kasih kepada Bima, Raja 1000 negara bersedia menghadiri undangan pernikahan Bambang Senet dan Siti Sundari di Karangkedempel. Begitupun Prabu Bisawarna bersukacita meminjamkan kereta Jatisura kepada Bima. Bahkan ia menyediakan diri sebagai saisnya. Setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Kresna mempertemukan putrinya dengan Bambang Senet. Alangkah terkejut semua yang hadir. Pernikahan agung terjadi di Karangkedempel, sebuah desa yang dihuni Abdi Sahaya Semar. Terkuak pada akhirnya jati diri Bambang Senet putra angkat Semar. Abimanyu putra Arjuna yang ingin dimuliakan hidupnya oleh Semar pengasuhnya. Semakin masyhur pernikahan itu bagi kedua wangsa, Pandawa dan Prabu Kresna. Mengingatkan dulu pernikahan agung pada Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Inilah maksud diketemukan kembali surga yang hilang itu, yang ditemukan dan ditangkap pemuda sederhana yang luhur dan baik budi generasi keturunan Pandawa. Siti Sundari pengantin wanita ibarat bidadari Sri Ngejawanta. Segala keluasan dan keelokan menyapu segala keangkuhan Putri Ningrat yang tersandang padanya. Abimanyu anak Arjuna yang lembut budi, serasi dalam gamit manja membelai putri. Kedua pengantin hidup bahagia di atas singgana pelaminan Karangkedempel. Dalam kisah versi lain, yakni lakon Bambang Senet, diceritakan Bilung sedang dilanda gandrung kasmaran. Ia dikawinkan dengan Siti Sundari putri Prabu Kresna. Ia ungkapkan hasratnya ini dengan rengekan dan ratap tangis kepada Togog. Bilung dan Togog dalam pewayangan suka disebutkan sebagai abdi pengasuhnya para kesatria berwatak songar. Setiap saat mereka selalu mengingatkan kepada siapapun tuan pengasuhnya agar tidak berbuat jahat dan senantiasa kembali ke jalan kebenaran. Tapi selalu saja niatnya itu kandas. Ketika mendengar niat Bilung, sohibnya minta dikawinkan dengan putri Kresna, tertawalah Togog.
Dikatakan Togog niat Bilung tersebut sebagai cebol nggayuh lintang atau seorang kerdil yang menggapai bulan. Meskipun begitu, Bilung pun tetap bergeming dengan niatnya. Disebabkan iba dan prihatin karena penderitaan Bilung, kian hari badan Bilung makin kurus, kehilangan nafsu makan ataupun kesenangan lainnya, suka melamun dan mengigau ketika tidur. Akhirnya Togog bersedia membantu hasrat sohib sejawatnya itu. Togog berkata kepada Bilung bahwa tak mungkin Siti Sundari mau menerima kasmarannya bila Bilung dalam wujud seperti itu. Setelah mengeningkan cipta sesaat, Togog membuat diri sejawatnya tersebut berubah wujud. Berubahlah paras jelek Bilung Sarawito menjadi kesatria tampan dalam sekejap. Lantas kemudian Bilung diberi nama Teja Kusuma. Sedang Togog sendiri merubah rupanya menjadi seorang resi dengan nama Bengawan Nindya Gupita. Dengan sembunyi-sembunyi dan berbekal mantra Aji Panglimunan, Teja Kusuma dan Nindya Gupita berhasil menemui Putri Kresna itu di Taman Dwarawati. Mendapati sikap Siti Sundari yang menolak kehadiran mereka, bahkan histeris ketika didekati, maka diculiknya putri itu dan dibawa kabur. Kerajaan Dwarawati gempar. Karena bingung, Kresna membuat sayembara. Barang siapa yang mengembalikan sang putri dan menangkap malingnya akan dinikahkan dengan Siti Sundari. Banyak kesatria berebut duluan memenuhi syarat sayembara tersebut. Sudah sejak lama para satria dan pemuda tertarik dengan Putri Agung Dwarawati ini. Namun karena karisma Kresna, mereka tidak berani mengungkapkan hasrat itu. Ketika ada kesempatan seperti itu, mereka bergegas memanfaatkan sebaik-baiknya peluang tersebut. Berduyun-duyun para pemuda, duda dari berbagai kalangan dan latar belakang, mereka daya mencari hilangnya sang putri dan memburu malingnya. Pencarian disertai hasrat yang meledak-ledak. Diketemukan pula akhirnya persembunyian penculik Siti Sundari. Tetapi sekalipun mengetahui penculiknya, para kesatria tidak berdaya menghadapi kesaktian Teja Kusuma dan Nindya Gupita. Kedua ini teramat tangguh dan sukar dikalahkan. Dengan penyamaran sebagai rakyat biasa bernama Bambang Senet, Abimanyu yang diiringi punakawan telah sampai pula di hadapan Nindya Gupita dan Teja Kusuma. Karena kedatangan Bambang Senet ingin meminta kembali Siti Sundari, menyebabkan Teja Kusuma marah dan memberi pilihan kepada Bambang Senet boleh membawa putri itu bila ia sanggup mengalahkannya. Bagi Bambang Senet yang telah berniat mempersiapkan segala sesuatu untuk mengembalikan putri itu ke Dwarawati, tantangan itu disahutinya dengan serangan. Tak percuma tekad Senet ini. Dengan sebat ia mampu menandingi Teja Kusuma. Bahkan andai saja tak segera datang Nindya Gupita, dihabisi segera Teja Kusuma. Berganti musuh dengan Bengawan Sakti ini, Senet kewalahan. Akan tetapi Semar tak membiarkan kekalahan anaknya. Dengan kentut sakti, Semar berhasil meringkus kedua penculik ini. Akhirnya Teja Kusuma dan Nindya Gupita kembali ke wujud semula menjadi Bilung dan Togog. Bilung pun gagal memperistri Siti Sundari. Begitu pula dengan kisah-kisah seterusnya. Bila menginginkan putri-putri cantik untuk diperistri, selalu gagal ia mendapatkannya. Begitupun selalu saja Togog dibuat repot dan malu karena perbuatan sohib.
teman seiringnya ini. Kemanapun Togog dan Bilung menjalankan tugas, mengiringi para kesatria berwatak sora, senantiasa mereka mengalami kegagalan.